Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maya Pidiska Kaleva. Aku dari kelas 21. Nah, sekarang aku mau mengerjakan soal ekonomi. Paket soalnya aku milih yang paket soal yang pertama aku milih mengerjakan nomor 1. Paket soal kedua aku memilih mengerjakan nomor 1. Paket soal ketiga aku memilih mengerjakan nomor 2. Nah, sekarang aku mau bahas paket soal pertama dulu, yang nomor 1. Itu soalnya ada perhatikan tabel yang menggambarkan jumlah permintaan suatu barang di bawah ini. Berdasarkan data di atas, diminta A. Gambar grafiknya, B. Tentukan fungsi permintaannya atau QD, C. Jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.500, maka tentukanlah QD-nya. Oke, jadi langkah awal yang pertama harus kita lakukan itu, kita tentuin dulu Q1, Q2, P1, dan P2 nya itu berapa. Q1 atau kuantiti satunya itu yang quantity itu berarti banyaknya suatu barang. Jadi banyaknya suatu barang yang pertama itu ada 5.000, terus banyak barang kedua itu ada 4.500, dan harga yang pertama itu ada 2.000, yang harga kedua ada 2.500. Nah, untuk cara mengerjakannya berarti Q dikurang 5.000 per 4.500 dikurang 5.000 sama dengan P dikurang 2.000 per 2.500 per dikurang 2.000. Lalu kita operasikan lagi menjadi Q dikurang 5.000 per minus 500, terus sama dengan P dikurang 2.000 per 500. Nah, kalau udah kayak gini kita kalikan silang, jadinya hasilnya 500 di dalam kurung Q kurang 5.000 sama dengan min 500 di dalam kurung P kurang 2.000. Nah, setelah kayak gini kita hitung lagi, jadi hasilnya ada 500 Q kurang 2.500.000 sama dengan minus 500 P ditambah 1 juta. Nah, setelah kayak gini kita satukan angka yang ada hurufnya itu kayak yang tadi, yang Q sama yang P itu jadinya 500 Q sama dengan minus 500 P ditambah 1 juta ditambah 2.500.000. Nah, 2.500.000 di sini tandanya berubah karena dia berpindah ruas, yang tadinya minus jadi plus karena dia berpindah ruas. Jadi kita hitung lagi 500 Q ditambah 500 Q sama dengan minus 500 P ditambah 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu didapat dari 2.500.000 ditambah 1 juta. Nah, setelah kayak gitu 500 nya turun ke bawah, jadinya penulisannya itu Q sama dengan 500 P ditambah 3.500.000 per 500. Nah, kayak gini sudah ketemu dari hasilnya, jadinya kita tinggal bagi aja. Jadi minus 500 P dibagi 500, hasilnya adalah minus 1 P ditambah 3.500.000 dibagi 500. Nah, kita bisa melakukan pembagian, dan hasil yang didapat adalah 7.000 dan berakhir. Jadi hasilnya itu adalah QD sama dengan minus 1 P ditambah 7.000. Nah, terus untuk soal yang C, jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.500, maka tentukanlah QD-nya. Oke, jadi karena kita tadi sudah dapat QD-nya itu minus 1 P ditambah 7.000, jadi kita tinggal masukin 3.500 nya itu di bagian P nya. Jadi kan ada minus 1 P kan. Nah, P nya itu kita ubah jadi 3.500. Jadi penulisannya QD sama dengan minus 1 di dalam kurung 3.500 ditambah 7.000. Jadi hasilnya minus 3.500 ditambah 7.000 sama dengan 3.500. Nah, untuk paket soal kedua nomor 1 di fungsi penawaran itu soalnya ada perhatikan tabel yang menggambarkan jumlah penawaran suatu barang di bawah ini. Nah, berdasarkan data di atas diminta A. Gambarkanlah grafiknya, B. Tentukan fungsi penawarannya atau QS, dan yang C. Jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.500 berdasarkan fungsi penawaran, maka tentukanlah jumlah penawarannya. Oke, jadi kita mulai mengerjakan dari poin B dulu, yaitu tadi tentukan fungsinya dulu. Nah, jadi cara menentukan itu sama seperti yang tadi, tapi bedanya ini ada di quantity sama price-nya. Nah, quantity pertama itu ada 4.000, quantity kedua ada 5.000, dan price yang pertama ada 2.000 dan yang kedua ada 2.500. Cara menghitungnya sama juga. Jadi Q min 4.000 per 5.000 di min 4.000, karena rumusnya itu adalah Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, kayak gitu. Begitupun buat yang P, yaitu P kurang 2.000 per 2.500 kurang 2.000, itu rumusnya P dikurang P1 per P2 kurang P1, kayak gitu. Jadi kita operasikan lagi, jadinya Q kurang 4.000 per 1.000 sama dengan P kurang 2.000 per 500. Nah, udah kayak gini kita kalikan silang, jadinya 500 di dalam kurung Q kurang minus 4.000
sama dengan 1000 dalam kurung P kurang 2000. Nah, kalau udah kayak gini kita kalikan lagi, jadinya 500Q dikurang 2 juta sama dengan 1000P ditambah 2 juta, dikurang 2 juta. 500Q sama dengan 1000P dikurang 2 juta ditambah 2 juta. Karena tadi kan 2 juta yang sama 500Q itu kan dia pindah luas. Jadi kita pakai plus karena dia pindah luas. Jadinya 500Q sama dengan 1000P dikurang 0, karena 0 kita nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Jadinya kita hitung lagi, kita bagi, jadi Q sama dengan 1000P per 500. Nah, hasilnya adalah QD sama dengan 2P. Kita lanjut ke poin soal yang C, itu adalah jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.500 berdasarkan fungsi penawarannya, maka tentukanlah jumlah QS-nya. Oke. Jadi cara menghitungnya sama juga seperti tadi, yaitu QS tadi kan sama dengan 2P. Nah, di bagian P ini kita tulis 3.500. Jadinya penulisannya 2 dalam kurung 3.500. Nah, tinggal kita kali aja. 3.500 dikali 2 hasilnya 7.000. Kita lanjut mengerjakan paket soal ketiga nomor 2. Nah, soalnya itu ada pada tingkat harga 900 jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 450 unit, sedangkan pada tingkat 1000 jumlah barang yang ditawarkan 500 unit. Jika fungsi permintaan Q sama dengan 80 min 2P, berdasarkan data tersebut tentukan A. titik keseimbangan pasarnya atau E, dan yang B. gambarkan kurvanya. Nah, jadi di soal ini sudah ketemu QD-nya, karena kalau kita mau menghitung harga titik keseimbangan pasar, kita harus mengetahui QD dan QS-nya. Nah, di sini QD-nya udah ketemu, yaitu 80 minus 2P. Oke, jadi sekarang kita perlu mencari QS-nya dulu. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu kalau QS dan kuantiti yang pertama itu adalah 450 dan Q kedua ada 500. Terus P1-nya ada 900, P2-nya 1000. Cara menghitungnya sama juga seperti yang tadi, yaitu Q kurang 450 per 500 kurang 450 sama dengan P kurang 900 minus 1000 kurang 900. Nah, jadinya Q kurang 450 min per 50. Nah, 50 itu dapat, ingat 500 dikurang 450 atau Q2 kurang Q1. Terus yang P min 900 per 100. Nah, lanjut kita kalikan silang, jadinya 100 di dalam kurung Q min 450 sama dengan 50 P kurang 900. P kurang 900 nya itu di dalam kurung 100Q min 4500 sama dengan 50 P min 4500. Itu dikalikan ya. Tadi aku belum jelasin juga. Jadi cara mengalikannya itu jadi 100 dikali Q dan 100 dikali 450. Jadi angka yang di luar kurung itu dikali sama yang di dalam kurung. Jadilah hasilnya 100Q dikurang 45.000. Seperti itu. Sama juga yang P tadi, itu 50P per 45.000 min 45.000. Nah, lanjut 100Q sama dengan 50P dikurang 45.000 ditambah 45.000. Tadi kan pindah luas, jadinya yang tadinya minus 45.000 jadinya plus 45.000. Nah, jadi 100Q sama dengan 50P dikurang 0, karena min 45.000 ditambah 45.000 hasilnya 0. Jadi langsung kita bagi saja, jadinya Q sama dengan 50P per 100, dan hasil yang didapat adalah QS sama dengan 0,5P. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang A tadi. Karena kita sudah mendapatkan QD dan QS-nya, kita bisa langsung saja mencari P-nya. Nah, caranya itu dengan cara tadi kan kita sudah menemukan kalau QD-nya itu sama dengan 80 minus 2P dan QS-nya itu ada 0,5P. Nah, jadi tinggal kita gabungin aja bagian yang ada hurufnya, yaitu kan tadi kan ada minus 2P sama minus 0,5P kan. Nah, terus masukin juga angka 80-nya, karena tadi kan nggak ada 80 itu kan nggak ada pasangannya, karena 0,5P itu ditambah 0. Sedangkan kalau 80 ditambah 0 hasilnya juga sama aja, jadi nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, jadi karena tadi kan sudah menyatukan yang ada hurufnya, yaitu ada min 2P dikurang 0,5P, itu didapat hasilnya minus 2,5P sama dengan minus 80. Nah, tinggal kita bagi aja, P sama dengan minus 80 per minus 2,5, dan hasil yang dapat adalah P sama dengan 32. Lanjut kita mau mencari QD dan QS-nya. Jadi cara yang pertama itu, karena kan tadi kita udah ketemu tuh sama P-nya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. Jadi kan QD-nya 80 min 2P. Nah, di bagian P-nya itu kita masukin angka 32 yang tadi. Jadinya 80 min 2 kali 32. Nah, cara menulisnya itu 80 min 2 di dalam kurung 32.
Nah, hasil yang didapat itu adalah 80 min 64. Nah, hasil akhirnya ada 16. Itu untuk yang QD. Untuk yang QS sama aja. Tadi kan QS-nya 0,5 P. Nah, yang bagian P itu kita ganti jadi 32. Nah, jadi hasil yang didapat itu 16 karena 0,5 dikali 32 hasilnya 16.